dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai PPH pasal 21. Sebelumnya, anggota kami yaitu saya sendiri, Mafrotus Safira, dan dua teman saya, Feni Andriani dan Rosa Dalima Peridi Umakela. Langsung saja kita masuk ke materi. Kewajiban pajak subjektif. Nah, contoh soal, Lewis Osea memiliki 3 tanggungan anak, mulai bekerja pada Mei 2010 dan berhenti bekerja sejak 1 Juni 2016. Ia meninggalkan Indonesia dan kembali ke negara asalnya, sekaligus kehilangan kewajiban pajak subjektifnya. Selama 2016, ia menerima gaji per bulan sebesar 15 juta. Dan di bulan April 2016, ia menerima bonus sebesar 20 juta. Nah, A untuk perhitungan PPH pasal 21 atas gaji sebulan kan 15 juta. Biaya jabatannya 5%. Nah, 5% dikali 15 juta. 750.000. Diperkenakan maksimum 500.000. Nah, jadi 15 juta dikurangi 500.000. Penghasilan itu gaji sebulannya 14.500.000. Nah, untuk penghasilan itu disetahunkan ada 12 bulan. Nah, 12 bulan dikali 14.500 dari hasilnya itu gaji sebulan, maka hasilnya 174 juta. Nah, untuk PTKP-nya, untuk wajib pajak sendiri 54 juta. Tambah wajib pajak kawin 4.500.000. Nah, tambah 3 orang anak. 3 dikali 4.500.000 yaitu 13.500.000. Nah, dijumlahkan menjadi 72 juta. Nah, dari penghasilan neto disetahunkan tadi itu 174 juta dikurang 72 juta. Hasilnya 102 juta. Nah, untuk PKP-nya 5% dikali 60 yaitu 3 juta. Nah, untuk sisanya 42 juta itu 15%. 15% dikali 42 juta yaitu 6.300.000. Nah, dijumlahkan 3 juta dijumlahkan 6.300.000, hasilnya 9.300.000. Nah, PPH atas kenaikan gaji sebulan yaitu 9.300.000 dibagi 12. Nah, hasilnya 775.000. B. Perhitungan PPH pasal 21 atas gaji dan bonus. Gaji disetahunkan 12 juta dikali gaji per bulannya tadi 15 juta. Nah, 180 juta. Ditambah bonus 20 juta. Jadi penghasilannya jumlahnya 200 juta. Nah, pengurangannya biaya jabatannya 5%. 5% dikali 200 juta itu 10 juta. Nah, karena dimaksimumkan diperkenakan 12 dikali 500.000. 12 itu per bulannya, per setahunnya dikali 500.000 per bulannya jadi 6 juta. Nah, 6 juta. Jadi 6 juta, 200 juta dikurangi 6 juta. Penghasilan neto atas gaji setahun dan bonusnya itu 194 juta. Nah, untuk PTKP-nya tadi kan untuk wajib pajak sendiri 54 juta. Tambahan wajib pajak kawinnya 4.500.000. Nah, tambah 3 orang anaknya 3 kali 4.500.000. Hasilnya 13.500.000. Dijumlahkan menjadi 72 juta. Nah, untuk penghasilan itu atas gaji setahun dan bonusnya tadi 194 juta dikurang 72 juta. Nah, hasilnya 122 juta. Untuk
PKP-nya 5% dikali 60 juta, hasilnya 3 juta. Nah, untuk sisanya 15% dikali 62 juta, hasilnya 9.300.000. Nah, dijumlahkan menjadi 12.300.000. Selanjutnya C, penghitungan pasal 21 atas bonus. Nah, PPh atas gaji dan bonus dikurangi PPh atas gaji. Nah, PPh atas gaji dan bonusnya tadi itu kan 12.300.000. Nah, sedangkan PPh atas gaji sebulan tadi itu kan 9.300.000. Nah, 12.300.000 dikurangi 19.300.000. Nah, hasil kembali PPh pasal 21 terutang pada saat pegawai yang bersangkutan berhenti dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, gaji selama 5 bulan itu 5 dikali 15 juta, 75 juta, ditambah bonus 20 juta. Nah, jumlah seluruh penghasilan selama 5 bulan itu 95 juta. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 95 juta, yaitu 4.750. Dimaksimumkan diperkenakan 5 dikali 500, maka hasilnya 2.500.000. Nah, jumlah seluruh penghasilan selama 5 bulan tadi 95 juta dikurangi 2.500.000. Nah, penghasilan neto selama 5 bulan yaitu 92.500.000. Nah, jumlah seluruh penghasilan neto di setahun kan 12/5 dikali 92.500.000, maka hasilnya 222 juta. Nah, untuk PTKP-nya wajib pajak sendiri itu 54 juta, ditambah wajib pajak kawin 4.500.000, ditambah 3 orang anak, 3 dikali 4.500.000. Nah, 13.500.000. Nah, dijumlahkan, jumlahnya 72 juta. Nah, jumlah seluruh penghasilan neto di setahun kan itu tadi kan 222 juta dikurang 72 juta, hasilnya 150 juta. Nah, PPh pasal 21 gaji setahun dan bonusnya itu 5% dikali 60, yaitu 3 juta. Sisanya 15% dikali 90, yaitu 13.500.000. Nah, dijumlahkan menjadi 16.500.000. Nah, PPh pasal 21 terutang atas penghasilan 5 bulan yaitu 5/12 dikali 16.500.000, hasilnya 6.875.000. Nah, PPh pasal 21 telah dipotong sampai dengan bulan April atas gaji dan bonus 4 dikali 775.000 ditambah 3 juta 6, maka hasilnya 6.100.000. Nah, 6.875.000 dikurangi 6.100.000, maka PPh pasal 21 terutang dia harus dipotong untuk bulan Mei yaitu 775.000. Baik, selanjutnya yaitu penghitungan pajak penghasilan pasal 21 tentang pegawai tetap yang penghasilannya sebagian atau seluruhnya diperoleh dalam mata uang asing. Di sini ada contoh soal, yaitu Neil McSillery tercatat sebagai seorang pegawai tetap di sebuah perusahaan. Pada Januari, ia memperoleh gaji dalam mata uang asing sebesar 2.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku pada bulan Januari tersebut berdasarkan Menteri Keuangan sebesar 13.000 per US dollar. Neil McSillery berstatus menikah dengan status anak. Nah, pada soal tersebut dapat diselesaikan dengan cara 1. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 adalah, nah di sini kita tuliskan dulu gaji sebulan. Pada soal tadi sudah dijelaskan bahwa ia memperoleh gaji dalam mata uang asing sebesar 2.000 US dollar sebulan. Jadi di sini kita tulis gaji sebulan 2.000 US dollar
dikali kurs yang berlaku pada bulan Januari yang terdapat di soal, yaitu 2000 US dollar dikali 13.000 dan mendapatkan hasil 26 juta. Lalu kita kurangkan dengan biaya jabatan dan biaya iuran jika ada. Tapi karena di soal hanya ada biaya jabatan, maka kita kurangkan 50% dari gaji sebulan yang diterima oleh Nail Ancillary. Jadi biaya jabatan yaitu 5% dikali 26 juta, mendapatkan hasil yaitu 1.300.000. Tapi karena biaya jabatan memiliki nominal yang maksimal yaitu 500, maka berapapun hasilnya 5% dikali dengan gaji sebulan kita akan tetap tulis 500.000. Setelah mendapatkan hasil biaya jabatan dan gaji sebulan, maka kita mencari penghasilan neto sebulan. Mencari penghasilan neto sebulan yaitu dengan cara gaji sebulan dikurangi oleh biaya jabatan maksimum diperkenakan. Di sini kita akan mendapatkan hasil 25.500.000. Nah, itu adalah penghasilan neto sebulan. Tahap selanjutnya yaitu kita akan mencari penghasilan neto setahun. Nah, cara mencari penghasilan neto setahun yaitu dengan cara penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12 bulan. 25.500.000 dikalikan dengan 12 bulan yang mendapatkan hasil yaitu 306 juta. Selanjutnya kita akan menghitung PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak di sini sudah dijelaskan bahwa Nail Ancillary berstatus menikah dengan satu anak. Jadi PTKP di sini ada 3. Yang pertama untuk wajib pajak sendiri, yaitu untuk ancillary sendiri, dan yang kedua pajak tambahan wajib pajak kawin karena ancillary ini telah berstatus menikah, dan yang ketiga yaitu tambahan satu orang anak atau tanggungan. Nah, untuk wajib pajak sendiri itu dikenakan pajak sebesar 54 juta dan wajib pajak kawin itu dikenakan 4.500.000 dan tambahan satu orang anak 4.500.000. Nah, PTKP tersebut 3 PTKP tersebut akan kita jumlahkan dan memperoleh hasil sebesar 63 juta. Nah, sini setelah kita menghitung PTKP, selanjutnya kita akan mencari PKP, yaitu penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak dapat diperoleh dengan mengurangi hasil neto setahun dengan PTKP. Nah, hasil neto setahun tadi kita sudah menghitung menemukan 306 juta dikurangi dengan PTKP yaitu 63 juta yang mendapatkan hasil 243 juta. Baik, selanjutnya kita akan menghitung pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun. Caranya yaitu 5% dikali 60 juta yaitu memperoleh hasil 3 juta, dan selanjutnya 15% dikali 183 juta hasilnya 27.450. Nah, setelah itu kita akan jumlahkan dari PPh pasal 21 terutang setahun itu dari yang 5% ditambah 15%. Jadi 3 juta ditambah 27.450.000 menghasilkan nominal 30.450.000. Maka pajak penghasilan pasal 21 yang diperoleh pada bulan Januari yaitu 30.450.000 dibagi 12 yaitu memperoleh 2.537.500. Selanjutnya yaitu cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap yang sebagian ditanggung pemberi kerja. Apabila pegawai tetap pajak penghasilan 21 atas gaji pegawai tetap ditanggung oleh pemberi kerja, maka pajak itu termasuk kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 1 huruf B dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan. Jadi, di pegawai tetap yang pajak penghasilan pasal 21 yang sebagian ditanggung pemberi kerja, maksudnya itu di mana pekerja itu tidak membayarkan pajak, namun dari perusahaan itu memberikan jumlah nominal untuk membayarkan pajak
yang ditanggung oleh pegawai itu. Jadi pegawai mendapatkan subsidi dari perusahaan untuk membayarkan pajaknya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh soal. Yang nih ada contoh, Arif Mulyana tercatat sebagai pegawai di PT Lautan Otomata. Ia berstatus belum menikah dan tidak ada tanggungan. Dia menerima gaji sebesar 5 juta sebulan dan pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerja. Setiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 150.000. Di sini kita tulis dulu yaitu gaji sebulan yang diperoleh oleh Arif Mulyana yaitu sebesar 5 juta, lalu dikurangi oleh biaya jabatan sebesar 5% dikali gaji sebulan yaitu 5 juta, memperoleh hasil 250.000, dan selanjutnya dikurangi oleh iuran pensiun sebesar 150.000. Nah, setelah itu kita jumlahkan pengurangan tersebut dari biaya jabatan dan iuran pensiun yaitu 250.000 ditambah 150.000 mendapatkan hasil 400.000. Nah, untuk mendapatkan penghasilan neto sebulan, kita harus mengurangkan gaji sebulan dengan pengurangan penjumlahan antara biaya jabatan dan iuran pensiun, yaitu 5 juta dikurangi 400.000 memperoleh hasil 4.600.000. Nah, setelah memperoleh penghasilan neto sebulan, kita akan kalikan 12 untuk menemukan penghasilan neto setahun. Jadi 12 dikali 4.600 memperoleh hasil 55.200. Selanjutnya kita mencari PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Yaitu di sini di soal dijelaskan bahwa Arif Mulyana berstatus belum menikah dan tidak ada tanggungan. Jadi di PTKP ini terdapat pajak wajib pajak sendiri, yaitu sebesar 54 juta. Lalu kita mencari penghasilan kena pajak, yaitu 55.200 dikurangi 54 juta, menghasilkan 1.200.000. Selanjutnya kita akan menghitung pajak penghasilan 21 setahun dan pajak penghasilan 21 sebulan. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 21 setahun yaitu ada 5% dikali 1.200 menghasilkan 60.000, dan untuk mencari pajak penghasilan pasal 21 sebulan kita 60.000 dibagi 12 menghasilkan 5.000. Salam dan bahagia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi lanjutannya yaitu pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak. Apabila pegawai tetap diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya. Contoh soal, Peri Irawan atau status tidak kawin tanpa tanggungan bekerja di PT Kartika Kawasima Pioririndo dengan memperoleh gaji sebesar 5 juta sebulan. Kepada Peri Irawan diberikan tunjangan pajak sebesar 30.000 dan iuran pensiun yang dibayar oleh Peri Irawan sebesar 25.000 sebulan. Perhitungan PPh pasal 21-nya adalah gaji sebulan 5 juta, tunjangan pajaknya 30.000 dan akan menghasilkan penghasilan bruto sebulannya yaitu 5.030.000. Pengurangannya biaya jabatan 5% kali 5.030.000 Rp251.500 dan iuran pensiunnya 25.000 dan akan menghasilkan 276.500. Selanjutnya yaitu penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan ini dihasilkan dari penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan hasil dari biaya jabatan tambah iuran pensiunnya yaitu 276.500 menjadi 4.753.500. Penghasilan neto setahunnya yaitu 12 kali 4.753.500 yaitu 57.042.000. Untuk PTKP-nya, untuk WP sendiri 54 juta, PKP-nya yaitu 3.042.000 dihasilkan dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan
WP sendiri menjadi 3.042.000. PPh pasal 21 setahun 5% dikalikan dengan 3.042.000 menjadi 152.100 rupiah. PPh pasal 21 sebulan yaitu 152.100 dibagi 12 menjadi 12.675 rupiah. Dan selanjutnya, pegawai tetap memperoleh penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya. Contoh soal, Kalbum Junaidi adalah warga negara Republik Indonesia yang bekerja di suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan norma perhitungan khusus, memperoleh gaji sebesar 4.500.000 sebulan beserta beras 50 kg dan gula 10 kg. Kalbum Junaidi berstatus belum menikah tanpa tanggungan. Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar, yaitu harga beras 10.000 per kilogram, harga gula 8.000 per kilogram. Perhitungan PPh pasal 21-nya yaitu gaji sebulan 4.500.000, beras 50 kali 10.000 yaitu 500.000, dan gula 10 kali 8.000 yaitu 80.000. Penghasilan bruto sebulannya itu dihasilkan dari gaji sebulan tambah beras tambah gula, yaitu hasilnya 5.080.000. Pengurangannya biaya jabatan 5% kali 5.080 yaitu 254.000. Penghasilan neto sebulannya itu dihasilkan dari penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan biaya jabatan yaitu 254.000 menjadi 4.826.000. Penghasilan neto setahunnya itu 12 kali 4.826.000 hasilnya 57.912.000. PTKP untuk WP sendirinya 54.000. Penghasilan kena pajaknya dihasilkan dari penghasilan neto setahun 12 kali 4.826.000 dikurangi dengan WP sendirinya menjadi 3.912.000. PPh pasal 21 setahun 5% kali 3.912.000 menjadi 195.600. PPh pasal 21 sebulan yaitu 195.600 bagi 12 menjadi 16.300. Terima kasih. Itu di tidak AJT kan maksimal